Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. La hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jami'i uladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa silsilatihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyhada'i was-shalihin was-sahabati wat-tabi'in wal qurra mufassirin wa muhaddithin wal fuqaha al-mukhlisin wa nakhussu khususan al-muallif hadha al-kitab al-shaykh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala alayhi. Allahu yanfa'una bi'ulumihim wa amdadna bi karamatihim wa yu'idu alayna min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim. وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى حضرة جميع أهل القبور من التلاميذ والمشايخ في معهد تحفيظ القرآن القدس وأصوله وفروعه وسلسلتهم وجميع ذرياتهم وأهل سنده وأهل أقربائهم. شيء لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita lanjutkan pasal baru ya. Pasal baru tentang membaca Al-Quran dengan tartil. Pasal baru tentang membaca Al-Quran dengan tartil. Faslun yang bagi ayyurattila qiraatih. Seyogyanya pembaca Al-Quran membaca dengan tartil dalam bacaannya. Jadi pasal tentang kewajiban atau keharusan seseorang pembaca Al-Quran membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil itu apa? Nah, nanti ada penjelasannya. Apakah bacaan Zayan sudah tartil? Ya, kalau dalam perspektif ilmu tajwid belum tartil. Dalam perspektif akhlak qiraatul Quran juga belum tartil. Waqad ittafaqal ulama radhiyallahu anhum, dan sungguh ulama-ulama telah bersepakat, semoga Allah meridhai mereka, ala istihbabit tartil, terhadap kesunahan membaca dengan tartil. Jadi membaca Al-Quran dengan tartil itu hukumnya sunnah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, seperti firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, seperti yang kita pahami semua. Tidak usah diterjemahkan, dah paham lah. Tartilkanlah Al-Quran tartila, dengan sebenar-benarnya tartil. Wa thabata an Ummi Salamah radhiyallahu anha, seperti yang telah dijelaskan atau ditetapkan oleh Ummi Salamah, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai dirinya. Ummi Salamah itu siapa? Ai Ummul Mukminin Hindun binti Ummi Ami binti Abi Umayyah Sahal bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum. Kanat qabla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tahta Abi Salamah bin Abdul Asad, wa kana hiya wa zawjuha awwalu min hajar ila ardil Habasyah. Ummi Salamah itu disebut sebagai Hindun, disebut sebagai Ummul Mukminin bin Hindun. Dia beserta suaminya termasuk orang yang ikut hijrah ke Habasyah. Habasyah yang sekarang menjadi tanah Yathrib, menjadi tanah Madinah. Umurnya berapa? Umurnya 84 tahun. Wa umruha arba'an wa thamanina sanatan. 84 tahun. Jadi orang dulu itu
Orang baik-baik itu usianya pendek-pendek. Ya, kalau kamu pengen jadi orang yang baik, mesti usianya pendek. Bapak saya meninggal usia 43, bapak saya meninggal. Ya, usia 43, tapi sudah mengukir sejarah luar biasa di Kabupaten Lampung Utara. Ketika meninggal itu ndak lagi pakai keranda. Beliau itu, jenazah beliau diangkat dari masjid ke pondok itu uluran tangan manusia, saking banyaknya manusia, nggak boleh pakai keranda. Semua manusia hampir pengen megang jenazah beliau, jadi dari masjid semua tumplek-plek se-Kabupaten Lampung Utara. Karena yaitu usia pendek tapi jasanya banyak, jariahnya banyak. Sedangkan orang yang baik itu apa? Mantula umurahu wa hasuna khuluquhu. Orang yang baik itu orang yang panjang umurnya dan banyak jasanya, banyak akhlaknya. Tapi kalau nggak bisa usia panjang kemudian baik, ya, nggak bisa usia panjang kemudian nggak bisa jadi orang baik, mending kamu jadi orang baik yang usianya pendek. Iya, kalau kamu minta usia panjang tapi ternyata ahlul ma'asi, buat apa usia panjang ahlul ma'asi? Ya kok ya. Ini buat apa usia panjang tapi bolak-balik maksiat terus? Yang ada malah nambah dosa. Udah, ya Allah, kalau memang Kau berikan aku kesempatan untuk hidup, jadikanlah kehidupan saya sebagai ziyadatan lana fi kulli khair. Makanya doa saya kalau doa kan sering kutip hadis-hadis Nabi kalau saya doa sholat itu. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, itu kata Nabi kan gitu. Saya kutip dari Nabi. Kamu doa itu bagusnya dari Al-Quran, dari hadis ya. Kalau kamu memimpin doa, tapi saya sarankan ketika ngimam jangan doa. Ya, santri belum pantas doa. Ya, kalau ngimam nggak usah sampai atas salam aja, tidak apa-apa ngimam, tapi jangan doa. Jadi kalaupun doa, kamu dipaksa doa ketika di mana di suatu majelis, doalah pakai hadis Nabi atau pakai Al-Quran. Itu sebaik-baiknya doa. Nabi doanya gitu, ya Allah, jadikanlah hidup kami sebagai ziyadatan lana fi kulli khair, tambahan untuk kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalaupun Engkau menjadikan kami mati, jadikanlah kematian kami sebagai rahatan, istirahat, min kulli syarr, dari segala macam keburukan. Saya juga selalu doa gitu saya. Ya Allah, kalau saya hidup tambah saya kebaikan, kalau saya buruk, kalau saya mati, semoga ini akhir dari segala macam kemaksiatan yang telah aku lakukan. Tetap aja baik nilainya. Baik hidupnya, ketika mati pun harapannya baik. Nah, ini Ummi Salamah kayak gitu. Ummi Salamah itu usianya pendek, 80 termasuk pendek lah. Panjang itu usianya di atas 100. Mbah Mun itu usianya hampir 100 Mbah Mun. Makanya Mbah Mun itu banyak disebutkan seseorang ulama-ulama sebagai wali min auliyaillah. Karena apa? Karena beliau usianya panjang plus jasanya banyak sekali Mbah Maimun Zubair. Sekarang ini sudah meninggal, barusan meninggal Yai Fuad Mun'aim Jazuli, termasuk pengasuh Al-Falah Pelosok, sama kawan saya pengasuh Pondok Hasan Genggong, meninggal hari ini. Kita kirim Fatihah untuk mereka berdua, semoga Allah ampuni dosanya, Allah lapangkan kuburannya, dan kita semua mampu mengambil ibrah atas segala macam riwayat hidupnya yang sangat baik. Ala hadhihi niyyah li ajli salam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ummi Salamah itu pernah ngomong apa? Annaha na'atat qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Ummi Salamah itu menggambarkan, na'atat itu menggambarkan atau mengilustrasikan qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qira'atan dengan bacaan mufassaratan yang sangat jelas. Mufassaratan itu sangat jelas. Jelasnya bukan jelas sangat,
kualitasnya sangat jelas, harfan, huruf per huruf. Nabi itu kalau baca itu huruf per hurufnya jelas, bukan kayak bacaan Zayan. Ya, bukan kayak bacaan Zayan yang sekarang. Kalau nanti nggak tahu, nanti seminggu lagi siapa tahu dia sering baca Quran, makhrajul hurufnya berubah, semuanya berubah, enggak tahu. Bacaan Nabi itu huruf per huruf jelas. Ain, dot, ghin, fa, qaf, fa, ya, kaf, ta, sa, ba, jim, ha, kha, qa, qi, u. Qa itu kalau makhrajul huruf qa, kalau harakat fathah qa. Tapi ketika kasrah ki bacanya kamu rata-rata. Bukan qi, u harusnya. Kalau dhammah qu, bukan ku. Zayan kan ku bacanya. Ku anfusakum, padahal qu anfusakum. Tetap qafnya makhrajul hurufnya tidak boleh berubah. Itu ke Nabi kalau baca gitu. Makanya kalau di Kudus ini tidak, saya 100% di Al-Quds ini tidak pakai metode Kudus. Kalau kau pakai metode Kudus, Al-Fatihah itu kamu, saya jamin 6 bulan aja gak lulus standar saya, gak lulus standar Kudus 6 bulan. Bacaan fil aja yang sudah bagus gak lulus dulu, belum lulus. Apalagi Habib semua dibaca tafkhim, ya, tidak ada yang lulus. Mohon maaf ya, sebenarnya tidak ada yang lulus. Tapi kalau dipaksakan seperti itu orang nggak akan ngaji. Tapi di Kudus beda. Di Kudus itu semakin lama ngaji semakin bahagia dia di sana. Saya itu kalau diturutin mondok itu sampai sekarang itu kalau suruh mondok seneng. Pilih pondok ya hanya Kudus. Lengkap Qurannya, ada qiraah sab'ah, ngaji kitab sama kiai-kiai macam-macam, mustasyar PBNU macam-macam kiainya. Kiai gede-gede semua. Balahnya bukan kitab-kitab yang hanya 200 lembar kayak Tibian ini. Kitab-kitabnya jilid-jilid. Senang saya kalau udah makanan kitab itu. Kalau Zayan nggak senang kalau makanan telur. Iya. Makanya coba belajar karena Nabi bacanya itu jelas, huruf per hurufnya jelas, a i u-nya jelas. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i qala Tirmidzi, seperti yang Imam At-Tirmidzi berkata hadisun hasanun sahih, hadis ini hasan beserta sahih. Lanjut, wa an Muawiyah bin Qurrah anna Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, dari Muawiyah bin Qurrah dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kalimat Nabi ya kamu langsung sallallahu alaihi wasallam, enggak usah diinstruksikan. Karena orang paling pelit ialah orang yang ketika disebut kalimat Nabi, ya, ada suara tentang Nabi, disebut nama Rasul, kamu tidak nambahin sallallahu, itu orang yang paling pelit. Orang yang paling pelit. Janganlah kamu jadi orang pelit. Yaumal Fathi Makkah, pada hari saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari Yaumul Fathu Makkah, pada hari pembebasan kota Makkah, ya. Pada hari pembebasan kota Makkah itu pada tahun kurang lebih 15 Hijriah kalau tidak salah. Kalau tidak salah itu. Ala naqatihi, di atas untanya maksudnya melihat Rasul lagi di atas unta pada hari pembebasan kota Makkah. Yaqra'u surat al-Fathi, membaca surah al-Fath, inna fatahna laka fatham mubina. Ya, surah al-Fath, inna fatahna laka fatham mubina. Kemudian farajja'a fi qiraatihi, dan mengulang-ulang fi qiraatihi, bacaannya. Jadi Nabi itu kalau baca Quran itu diulang-ulang. Memang tradisinya yuraddidul ayat, yuraddidul surah, yuraddidul juz, itu sudah masyhur. Jadi kalau kamu ngerasa murojaah, ketika murojaah juz 1 kok nggak nyaman sih juz 1 ini, udah selesai 1 juz kok perasaan ada yang ganjel, diulang lagi. Bukan lantas kemudian selesai juz 1, yang penting sudah selesai murojaah, kan kata Ustaz Lukman, yang penting tiap hari harus murojaah. Sebenarnya kalimat
kalimat perintah itu sebenarnya tergantung kamu menafsirkannya. Kalau saya dalam menafsirkan perintah guru itu dengan multitafsir, bukan dengan satu penafsiran. Setiap saya mencerna perintah guru, saya selalu mencerna dengan multitafsir. Misalkan guru bilang gini, Le, kamu baca, ini pesan guru sama saya, kamu baca tiap hari 3 juz. Maksudnya itu bukan 3 juz murni 3 juz, enggak, tapi 3 juz yang berkualitas. Yang berkualitas ya 3 juz, yang kembar-kembar itu saya ikut baca. Juz 1 sampai 3 kan banyak yang kembar itu. Kalau sudah juz 15 ke atas kan banyak kembar. Saya ikut baca juz. Berkualitas. Kemudian Mbah Yai ngomong lagi, Le, kamu baca 1 juz. Saya baca 1 juz tiap hari 1 juz. 1 juz tapi berkualitas. Tapi kalau kamu enggak kan, mungkin santri mau yang penting baca udah 1 juz saja deh. Jadi coba dalam memahami perintah guru itu, perintah guru, perintah murabbi ruh itu pengasuh hati dan jiwamu, itu jangan dengan satu multitafsir, jangan satu penafsiran, jangan satu pemahaman, tapi dengan berbagai macam pemahaman supaya kamu itu memiliki wawasan yang luas. Kita lanjut. An Mujahid annahu su'ila an rajulaini qara'a ahaduhuma al-Baqarah. Dari Mujahid, sesungguhnya su'ila rajulaini, ditanya tentang 2 orang lelaki, qara'a ahaduhuma al-Baqarah, telah membaca salah satunya surah Al-Baqarah, wa Ala Imran, dan surah Ali Imran. Wal akhar, dan lelaki yang lain membaca surah Al-Baqarah wahdaha saja. Jadi ada 2 orang lelaki ketika ditanya, Nabi itu pernah ditanya, ada 2 orang lelaki, satu baca surah Al-Baqarah dengan Ali Imran, yang satu hanya baca surah Al-Baqarah saja. Ini baca ini wa zamanuha wa ruku'aha wa sujuduha wa zamanuhuma wa ruku'uhuma wa sujuduhuma. Zamannya, jadi masanya mereka membaca, wa ruku'uhuma, dan rukuknya, ini dalam bacaan sholat ya maksudnya ya, dalam bacaan sholat, dan rukuknya mereka berdua, dan sujudnya mereka berdua, wa julusuhuma, dan duduknya mereka berdua, sawaun, apakah sama. Jadi dia nanya sama Nabi, Mujahid itu nanya, ada 2 orang lelaki, satu baca surah Al-Baqarah dan Ali Imran, tapi tidak sempurna bacaan Ali Imran. Yang satu baca surah Al-Baqarah saja. Kemudian nanya, waktunya sama, sujudnya sama mereka berdua, rukuknya sama, duduknya sama, semua sama. Kemudian apakah mereka itu punya pahala sama? Apakah kedudukan mereka itu sama? Karunianya sama, afdoliyahnya sama? Dijawab sama Nabi. Qala, Nabi bersabda, alladzi qara'a al-Baqarah wahdaha afdal. Orang yang membaca surah Al-Baqarah saja itu lebih afdal, lebih utama. Artinya apa? Ini Nabi menginginkan ketika baca Al-Quran dalam sholat, itu Nabi menginginkan membaca ayat dengan kesempurnaan surat. Membaca ayat dengan kesempurnaan surah. Artinya kalau kamu tidak bisa membaca ayat dalam surat-surat itu secara full, lebih baik kamu pilih surat-surat yang memang pendek tapi sempurna ayat dan suratnya. Satu surat itu lebih afdol daripada kamu baca 2 surat, yang satu genap 1 surat, yang satu tidak genap 1 surat. Ada yang bolong misalkan surah Ali Imran-nya cuma dapat 20 ayat, habis itu ruku. Itu lebih afdol baca surah Al-Kautsar daripada kamu baca surah Ali Imran tapi tidak penuh 1 surah. Ya kalau nyari yang pengen baca penuh ya ngimam di sini, di Al-Quds ini ngimam. Ustaz, saya pengen sholat, Ustaz, makmumnya siapa? Habib. Ya saling murojaah kan bacanya. Yang satu rakaat pertama surah Al-Baqarah, rakaat kedua surah
Ali Imran. Kamu udah pernah ya sholat kayak gitu? Katrok, santri pun udah pernah. Nanti kiai lo pernah. Kan maklum kiai. Jadi santri orang pernah. Saya dari dulu itu sudah sering imamin pakai jus, itu sudah sering. Enggak kehitung. Mungkin ribuan kali tampil saya itu pakai jus. Enggak kehitung saking seringnya. Sejak di Kudus saya sudah sering imam pakai jus. Bukan karena memang saya jago, enggak. Tapi memang orang itu kalau akan kuat hafalannya, terlihat kuat hafalannya itu ketika sedang imam. Eko ya, sudah membuktikan Mas Eko itu. Mas Eko sudah membuktikan. Makanya bocah-bocahku kalau imam, ya saya sarankan tidak usah pakai jus-jus kamu yang banyak itu, tidak usah. Pakai surat-surat pendek aja, Al-Kausar, Kulhu, seperti madhab saya. Tidak apa-apa, Al-Kausar, Kulhu, Al-Kausar, Kulhu, tidak apa-apa. Ustaz, kenapa kok tidak kuliah Al-Kafirun Ustaz? Saya punya madhab sendiri. Kamu kalau mau ikut madhab saya, Al-Kausar sama Kulhu sholatnya. Supaya cepat Al-Kausar, Kulhu, Al-Kausar, Kulhu. Kalau madhab Nabi kan sunnah Nabi kuliah Al-Kafirun sama Kulhu. Tapi madhab saya tidak, Al-Kausar, Kulhu. Nanti kamu sering berjalan waktu tahu alasannya kenapa kau saya milih Al-Kausar itu. Nanti kamu sering. Biar kamu ngerti. Saya kira udah nikmatin aja. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qol, beliau bersabda, beliau berkata, li an aqra'a suratan urattiluha ahabbu ilayya min an aqra'al qur'ana kullah. Ini kata Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas itu Nabi pernah bersabda bahwa aku membaca ini bukan Nabi ya, tapi Ibnu Abbas ya yang ngomong. Mohon maaf. Ibnu Abbas, aku membaca satu surah urattiluha dengan sangat tartil, ahabbu ilayya, lebih aku cintai daripada membaca Al-Qur'an semuanya. Membaca Al-Qur'an semuanya. Jadi kalau baca surah satu lebih sempurna daripada baca beberapa surat tapi tidak sempurna, itu lebih afdal baca satu surat full. Lanjut, wa qad nuhiya 'anil ifrati fil isra, dan sungguh telah dilarang dari tergesa-gesa fil isra'i, dalam isra' cepat, maksudnya cepat, tergesa-gesa dengan kecepatan, dengan cepat. Artinya baca cepat-cepat itu tidak boleh. Baca cepat-cepat itu tidak boleh, kecuali kamu baca surah-surah yang sudah menjadi wiridan kamu tiap hari, seperti Al-Fatihah, surah Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk, itu tidak apa-apa kamu baca. Tapi untuk lingkungan kita sendiri, ketika kamu sudah wiridan nanti di masjid, pulang ke rumah misalkan, kan kamu ketika kamu sudah jadi santri Al-Quds, kamu tiap hari harus mengamalkan itu. Ketika di rumah kamu ngamalin pakai, tapi jangan jahar bacanya. Kalau jahar nanti kamu diprotes banyak, oh ini santri baca Ar-Rahman cepat banget ini. Enggak pernah mondok. Dia belum tahu ketika Al-Quran sudah menjadi aurat, wiridan, dia boleh dibaca tanpa mengikuti kaidah-kaidah ilmu tajwid. Ya, karena sudah jadi wirid. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Bukan kalau kita ngaji kan khalaqal insan suwe jadi habis. Suwe. Angel jadi habis. Khalaqal insana 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha. Cepet ae wasa suwe. Nah iso semenit dadi. Nah iso. Aku wirid di sini, kamu wiridin 1000, saya udah selesai 3 surat, udah selesai semua. Tak tinggal lah kamu. Rasanya enak tuh, makanya jangan buat kesalahan lagi. Kalau buat kesalahan meningkat terus, semakin kesalahannya double semakin. Makanya subuh itu cobalah santri-santri yang ada, masa Pak D udah ada, bentar lagi Pak D ngimam. Itu ada santri yang mau ngimamin subuh. Saya udah datang, cuma aku BO langsung. Tengok lorong tuh ngisik saya aku. Wakeh nih sing ditode. Terpaksa agak berlama-lama dulu. Kemudian wa yusammal hadza, dan
dinamakan al-hadza. Al-hadza itu ngawur. Ngawur itu apa ya? Ya ngawur, bacaannya ngawur. Makanya saya masih ingat itu, bapak saya protes sama saya ketika saya jadi khotimin, nyaran jadi khotimin, masih gaya-gayanya jadi khotimin ya, pakai baju khotimin itu, khotimin kudus, pemegang sanad nomor berapa disebutkan di pondok kan, pemegang sanad nomor berapa, bangga jalan di pondok, santri putri, wah kamu itu. Iya dulu, bangga bener perasaan masih kecil kan. Saya masih ganteng kan sama kamu, ganteng kalah ganteng. Kamu ya kalah kamu. Sekarang aja masih kelihatan bekas-bekasnya kan. Bener itu ketika pulang dari Kudus, pulang ke rumah, baca Quran saya. Baca Quran. Dari pagi jam 3 udah khatam. Jam 3 udah khatam. Bapak langsung nyeletuk gini. Bukan Quran itu. Bapak langsung bilang gitu, itu bukan Quran. Ya wis, dari situ saya langsung 180 derajat berputar. Padahal di Kudus itu terkenal saya orang yang paling cepat hafalnya, paling lancar, bacaannya bisa kilat, bisa disetting kilat. Wah, kilat melebihi kilatnya petir gitu. Iya, kilatnya Habib masih kalah kilat. Lebih kilat lagi aku. Bener. Kilatnya pakai standar tajwid tentunya, pakai standar tajwid. Itu sama bapak almarhum itu bilang itu bukan Quran. Makanya kemudian aku langsung diikutkan MTQ kan biar tahu kualitas bacaan itu sebenarnya kayak mana, bahwa variasi bacaan yang benar itu ketika di MTQ kan. Nah di MTQ baru 180 derajat bacaan saya berubah sampai detik ini. Saya kalau baca cepat masih bisa, tapi lihat majelisnya. Kalau majelisnya orang awam semua kamu kayak gini ya, tak baca cepat ya munting-munting. Kalau majelisnya hafid semua itu nyimak hafid semua. Nah itu baru kita pakai gigi 5 gitu, kayak sebulan sekali kan. Sebelum Covid ini, sampai sebelum Covid saya masih sering sebulan sekali ke Jakarta, itu masih sering. Nah, itu majelisnya hafid semua. Saya rais majelis, ketua majelis di Jakarta Semaan. Jadi ngerti deh, amplopnya gede lah. Amplopnya tak segede. Saya ketua majelis. Jadi kalau pas Semaan, wah kiainya udah datang. Ngerti kan? Padahal kerjaannya yang ini, goyang-goyang ini kerjaannya. Ya Allah, itu berkah Quran. Jadi baca Quran itu tidak boleh cepat-cepat ya, tidak boleh cepat-cepat karena itu disebut bacaan yang ngawur. Fathabbata an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna rajulan faqala lahu, seperti yang telah ditetapkan, maksudnya dinisbatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya ada seorang lelaki qala lahu. Ibnu Mas'ud berkata kepada seorang lelaki itu, inni aqra'ul mufassala fi raq'atin wahidatin, sesungguhnya aku membaca al-mufassal ayat-ayat yang bersambung fi raq'atin wahidatin dalam rakaat pertama. Faqala Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdullah bin Mas'ud pun berkata, haddan ka haddis syi'ri, haddan itu ngawur, bacaannya ngawur seperti ngawurnya bacaan syair. Syair kan tanpa aturan. Kalau baca syair kan tanpa aturan, tanpa terikat oleh aturan ilmu tajwid. Maka Ibnu Mas'ud ngomong bacanya ngawur. Inna aqwaman yaqra'ul Qur'an la yujawizu taraqiyahum, sesungguhnya kelak akan muncul sekelompok kaum, sekelompok kaum yaqra'unal Qur'an, membaca Al-Qur'an, la yujawizu taraqiyahum, tidak melewati tenggorokan mereka. Taraqi itu tenggorokan, beberapa tenggorokan. Jadi besok itu banyak sekali orang baca Quran, itu hanya bil lisan saja. Bacaannya tidak mampu meresap ke hati mereka, sehingga bacaan Al-Qur'annya itu tidak membekas kepada makhluk itu tidak bekas. Orang dulu itu ketika zaman saya, tidak tahu kalau sekarang, saya belum pernah di Lampung ini nemu orang baca Quran kemudian membuat orang itu nangis, itu tidak pernah nemu saya di Lampung. Di Lampung ini tidak pernah nemu. Kalau di Jawa sering. Saya punya kawan namanya Sunarto. Itu kalau Semaan itu senengannya partnernya sama saya Sunarto.
kawan musabaqah, kawan MTQ di nasional. MTQ 20 juz, kalau saya kan 30. Sunarto sekarang jadi mantunya Pak Yai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di MQ Tebuireng, Madrasatul Quran Tebuireng, Jombang. Nah, Sunarto ini kalau saya datang ke Jawa yang nge-backup. Jadi santri-santri MQ itu kalau datang sama saya, gua ya deh. Ya, kacanya kalau Guse soalnya kawan sama Guse. Nah, Sunarto ini kalau baca Quran, dia kalau baca Quran tenang. Walaupun dia ngakak-ngakak sama saya, biasanya ngobrol ngakak-ngakak. Tahu sendiri kalau ustadz ketemu ustadz kan gayanya udah bukan ustadz, bahkan lebih bajingan dari bajingan sekalipun kan. Kalau ngomong, makanya kamu nggak pernah tak masuk ke majelis saya. Kamu biarlah kamu nanti udah saatnya kamu jadi ustadz, nanti kamu rasakan sendiri nanti. Ada rasanya sendiri. Jadi Sunarto itu kalau udah ngaji Quran, udah pegang udah auzubillah, itu udah semua diam. Yang tadinya ucap-ucap diam semua. Beberapa nangis termasuk saya, orangnya jadi nangis. Karena apa? Bacaannya itu sampai ke relung hati. Sedangkan sekarang banyak orang baca Quran itu hanya fasih di lisan saja, tapi tidak sampai ke hati. Bib ya, kamu jangan berkecil hati Bib, walaupun suaramu parau Bib. Tapi yakinlah kalau bacamu ikhlas karena Allah, kamu benar-benar bacaan kamu itu munajat Allah, kata Tibyan itu tadi. Yakin bacaan kamu akan sampai kepada pendengar, itu akan sampai. Ada suaranya bagus, tapi enak di telinga saja, tapi nggak sampai ke hati, dan bikin orang nangis. Kita pikir sendiri. Walakin idza waqa'a fil qalbi fasharakha fihi nafa'a. Akan tetapi apabila bacaan itu sampai ke hati, farosakho maka akan menjadi kokoh fihi di dalam hati, nafa'a dan menjadi bermanfaat. Jadi usahakan baca itu sampai hati, supaya kamu bacaannya menancap ke relung hati, kemudian menimbulkan manfaat. Ya, kalau sudah manfaat, masya Allah. Makanya kalau ada orang baca Quran, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, gitu kan. Kalau udah baca Quran, maka dengarkan dan hayati. Kamu pasti akan dapat kasih sayang. Turhamun, mendapat kasih sayang. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadza lafdzul Muslim fi ihda riwayatihi. Tidak usah dijelaskan itu, kamu sudah paham. Qala ulama berkata, at-tartil mustahabbun litadabburi wa li ghairihi. Membaca Quran dengan tartil itu disunnahkan untuk mentadabburi ayat-ayatnya, wa li ghairihi dan lain sebagainya. Jadi kalau kita biasanya DLB ya dan lain sebagainya, itu kalau di bahasa Arab wali ghairi atau wal akhar, maknanya banyak. Qalu wa li hadza yustahabbu tartil lil ajami alladhi la yafhamu ma'na. Mereka berkata, ulama-ulama itu berkata, wa li hadza, dan karena ini disunnahkan juga bagi orang-orang ajam. Orang-orang ajam itu orang-orang yang bukan bangsa Arab. Kita sudah pernah bahas itu. Disunnahkan bagi orang-orang ajam untuk membaca dengan tartil, kalaupun dia la yafhamu ma'nahu, tidak memahami maknanya. Jadi sunnah juga membaca tartil bagi orang-orang ajam. Orang-orang ajam kita semua nih. Kita kan bahasa sehari-harinya bukan bahasa Arab, tapi kita disunnahkan tetap untuk membaca tartil walaupun tidak memahami maknanya. Di anna dzalika aqrabu ila tawqiri wal ihtirami, karena sesungguhnya membaca dengan tartil aqrabu lebih dekat ila tawqiri wal ihtirami, kepada tawqir. Tawqir itu memuliakan, wal ihtiram dan mengagungkan. Memuliakan dan mengagungkan apa? Al-Quran maksudnya. Lebih dekat kepada memuliakan dan mengagungkan Al-Quran. Wa asyaddu ta'thiran, dan lebih membekas fil qalbi, dalam hati. Artinya membaca Al-Quran dengan tartil itu sangat membekas dalam hati, kalaupun dilakukan kepada orang-orang ajam
yang membaca orang ajam bukan bangsa Arab sekalipun tidak faham maknanya, itu tetap sunnah. Oke, sekian